Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Muhammad Bahrudin Ihsan dari kelompok 5 ingin menampilkan atau sharing ya tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi untuk membuat media pembelajaran bahasa Indonesia di KD 3.15 dan 4.15 pada kelas 7, yaitu materinya mengenai teks fabel atau legenda, yang dimana pada KD ini menitik beratkan pada keterampilan menyimak begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial atau langkah-langkah pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi karena bentuk keterampilan di KD ini adalah keterampilan menyimak, maka saya berinisiatif membuat media pembelajaran berbentuk podcast, yaitu podcast ini sejenis iPod dan broadcasting, yaitu adalah suatu bentuk distribusi audio yang mengirimkan sinyal ke penonton. Nah, podcast ini rekaman mirip radio, cuman bukan radio karena bentuknya itu audio non streaming begitu. Nah, podcast ini sudah ada sejak tahun 2007 sebenarnya, akan tetapi mulai populer itu di tahun 2018. Nah, jadi saya ingin membuat podcast yang bentuknya atau jenisnya solo podcast ya, agar bisa satu arah menjelaskan kepada anak-anak, biar anak-anak juga mampu fokus dalam menyimak begitu. Jadi Anda juga bisa menggunakan ini di KD teks wawancara atau yang lain yang bentuknya dua arah juga bisa menurut saya begitu. Nah, baiklah, sebelum menentukan bagaimana cara membuat podcast, kita sebaiknya harus tahu dulu aplikasi apa sih yang bisa buat podcast begitu. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa untuk membuat podcast. Salah satunya itu aplikasi Anchor yang ada di layar saya ini. Nah, aplikasi Anchor itu adalah salah satu aplikasi yang bisa membuat podcast begitu. Aplikasi ini gratis gitu. Nah, langsung bisa kita masuk. Pertama bisa kita klik Anchor ini. Nah, lalu bisa kita tambah alat, diklik alat ini. Nah, maka di sini akan ada pilihan rekam begitu. Nah, Anda otomatis kalau ingin membuat podcast ya langsung aja merekam gitu. Nah, hasilnya bisa Anda lihat di koleksi Anda. Nah, ini salah satu podcast saya mengenai media pembelajaran teks fabel dan atau legenda. Ini ya, salah satu bentuk podcastnya di sini. Nah, di podcast ini Anda juga bisa membuat intermezzonya biar keren gitu, biar tidak membosankan bagi anak-anak. Itu Anda bisa mengimprove-nya dengan berbagai jenis selingan, atau Anda bisa memberikan back song di suara Anda begitu. Sangat banyak sekali pilihannya. Atau Anda ingin back songnya tak mau yang biasa aja, Anda ingin lagu begitu, boleh. Di sini juga ada pilihannya begitu. Nah, jika sudah selesai, sebenarnya Anda sudah punya sebuah podcast begitu. Nah, ini salah satu podcast saya. Jadi dia podcast itu bentuknya per episode begitu ya. Episode ini adalah episode media pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan minyak KD cerita fabel atau legenda 3.15 dan 4.15. Nah, jadi di sini Anda bisa mengeksplor lah, bisa mengatur episode apa aja yang harus dipahami anak-anak begitu. Nah, ini sudah di tampilan podcast kita begitu. Nah, dari hasil ini sebenarnya kita sudah bisa membagikan link untuk didengarkan ke anak-anak. Di sini caranya bisa diklik 3, bisa di status distribusi atau langsung dibagikan di link aja nih.
Nah, ini bisa bagikan podcastnya bisa dipesan di Twitter, Instagram Story, Facebook, atau Anda bisa menyalin linknya, bisa langsung dikirim ke WhatsApp. Jadi sangat banyak sekali pilihan untuk membagikan podcast yang Anda buat begitu. Nah, selanjutnya menurut saya kalau aplikasi Anchor ini kan aplikasi baru begitu, jadi menurut saya masih banyak orang yang belum mengunggah aplikasi ini begitu. Bagaimana sih biar podcast Anda ini juga mampu didengarkan atau tak perlu lagi mendownload aplikasi Anchor begitu. Nah, saya berinisiatif untuk memasukkan podcast saya di salah satu jenis aplikasi yaitu Spotify begitu. Spotify ini ya aplikasinya ya. Ini Spotify itu salah satu aplikasi pendengar musik yang sangat banyak digandrungi oleh anak muda begitu. Mungkin saya rasa siswa banyak juga yang mendownload aplikasi pendengar musik ini begitu. Karena ini salah satu aplikasi pendengar musik yang ibaratnya adik kakak atau pesaing ya ibaratnya dengan aplikasi Joox begitu. Ini salah satu aplikasi pendengar musik yang menurut saya jumlah yang download aplikasi ini cukup banyak begitu. Nah, aplikasi ini kelebihannya bisa menampung podcast kita begitu. Nah, bagaimana sih cara agar dari Anchor ini bisa kita unggah di Spotify? Pertama, kita buka lagi Anchornya, lalu podcast kamu nih di status distribusi bisa diklik. Nah, maka di status distribusi ini akan banyak sekali platform mendengarkan yang tersedia. Artinya dari Anchor ini bisa kita unggah di berbagai jenis platform lain seperti Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, dan satu lagi Radio Publik begitu. Tinggal Anda pilih saja mana yang kira-kira di antara aplikasi ini banyak yang penggunanya di siswa-siswa begitu. Tapi yang paling tenar dan paling populer menurut saya yaitu Spotify. Nah, dari sini Anda kan punya HTTPS-nya itu kan. Anda bisa klik 3 itu, lalu Anda klik salin linknya begitu. Nah, setelah Anda salin, maka Anda buka Chrome. Bisa Chrome, bisa Mozilla, atau yang lain-lain begitu, aplikasi pencarian. Lalu Anda cari Spotify for Podcast seperti ini ya, Spotify for Podcast. Anda klik. Ini jaringannya, harap bersabar. Nah, ini for podcast. Nah, di sini Anda bisa langsung get start ya, get start. Nah, akun Spotify Anda nih akan terlogin. Anda harus masuk ke login akun Anda begitu. Setelah login, maka Anda nanti sudah bisa membuat podcastnya. Anda nanti di sana ada 3 tahapan. Pertama, tahapan untuk memasukkan link HTTPS Anda dari Anchor tadi. Setelah itu Anda akan diminta untuk memverifikasi ya, memverifikasi nanti akan masuk kode OTP-nya ke Anda melalui email atau akun yang sudah Anda daftarkan. Nah, setelah itu Anda itu akan otomatis saja masuk dari rekaman podcast Anda yang di Anchor, nanti akan otomatis langsung masuk ke dalam Spotify begitu. Nah, di dalam verifikasi tersebut nanti Anda akan diminta untuk menuliskan episodenya dan transkrip dari pembicaraan di dalam podcast itu begitu. Anda bisa mencantumkan awalnya saja atau kalau lebih baik ya semuanya juga nggak apa-apa kalau Anda punya teks transkrip dari pembicaraan Anda begitu.
Nah, setelah selesai semuanya ini ya, Anda bisa menunggu setengah jam sampai 2 jam untuk melihat apakah podcast Anda yang dari Anchor sudah bisa didengar di Spotify begitu ya. Nah, ini. Nah nih Spotify-nya bisa kita cari punya saya ya. Langsung saja. Nah, ini salah satu Spotify saya. Ya, langsung dia yang di Anchor tadi otomatis langsung masuk ke sini tuh. Nah, tuh, lengkap. Ini sangat banyak ya. Nah, ini hasil jadi dari media pembelajaran KD 3.15 dan 4.15 yang namanya podcast. Bisa kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah kisah Aji Saka dan asal mula aksara Jawa. Pasti pernah dengar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah cerita legenda yang berjudul Kisah Aji Saka dan asal mula aksara Jawa. Pasti pernah dengar kan? Aksara. Nah, itu salah satu bentuk media yang saya buat begitu. Nanti Anda bisa klik aja di Spotify ya, klik nama saya Muhammad Baudin Ihsan, itu nanti akan langsung keluar banyak sekali jenis podcastnya ya, yaitu media pembelajaran mengenai cerita fabel atau legenda, sangat banyak di podcast itu. Nah, penggunaannya di dalam kelas, Anda sebenarnya bisa meminta para siswa, otomatis apalagi zaman sekarang ya, siswa bisa membawa gadget ke sekolah begitu. Nah, dari gadgetnya atau bisa juga ini menggunakan di komputer atau laptop, tapi harus terkoneksi dengan jaringan begitu. Anda nanti bisa menghubungkan langsung ke Spotify. Nah, dari sini Anda bisa langsung membagikan linknya, di share. Bisa banyak sekali kalau di Spotify ini, bisa di Facebook, Messenger, Twitter, Line, SMS, salin linknya, bisa sangat banyak sekali. Nah, ini salah satu bentuk kelebihan dan menurut saya lebih simple di Spotify begitu, dan penggunaan datanya tidak terlalu banyak dengan kita menonton YouTube begitu, karena ini bentuknya hanya bentuk audio. Nah, kelebihan dan kekurangan media ini, yang pertama kelebihannya yaitu pilihannya banyak, karena kita secara otomatis bisa membuat media ini kapan saja dan materinya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, otomatis pilihannya akan banyak begitu. Dan podcast ini juga salah satu radio yang tanpa iklan begitu ya. Kalau radio kan harus menentukan kapan waktunya mereka siaran, dan itu sangat menyulitkan dan ada iklannya di radio. Kalau di podcast tinggal kita putarkan rekaman kita, udah tuh yang didengar juga menarik karena ada proses editing suara kita tadi, ada back song segala macam begitu. Dan podcast ini kelebihannya juga bisa didengar di mana saja dan kapan saja begitu. Dan ini keunggulan media ini menurut saya, karena memang apalagi di dalam keadaan pandemi seperti COVID-19 ini, nah itu bisa didengarkan di mana saja, baik itu di rumah, di kamar kah, atau lagi di jalan, itu bisa sambil mendengarkan isi podcast ini begitu. Kekurangannya otomatis, kekurangan dari media ini yang pertama, kalau tidak ada jaringan internet, itu salah satu
faktor utama, tidak bisa memutar audio nih karena ini membutuhkan akses jaringan internet. Yang kedua, kalau tidak ada sarana seperti tidak ada komputer atau tidak punya gadget, nah ini salah satu bentuk yang salah satu bentuk kekurangan dari media ini gitu. Dan menurut saya yang kelebihan dari media ini saya tambahkan di akhir ini, bisa fokus gitu dalam mendengarkan, karena saya ingin di dalam pembelajaran memang media ini memang benar-benar memfokuskan siswa begitu, bisa mendengarkannya lewat headset atau earphone begitu. Jadi suara yang didengar itu tidak pecah seperti kadang kalau kita dengarkan via speaker itu kan kadang bisa pecah. Nah ini yang menjadi problem gitu, jadi menyimaknya pun kurang dapat gitu karena tidak fokus mendengarkan. Nah, jadi ya kalau tidak ada gadget tadi ya kesulitan juga, otomatis mau nggak mau juga harus dipakaikan speaker dan itu takutnya memang pecah suaranya, jadi nggak kedengaran sampai di belakang begitu. Nah itu suatu permasalahan atau suatu kekurangan dari media ini begitu. Harapannya media ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam mengembangkan media pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.